Biar abadi ini. Biar abadi sampai kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasulillah. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Kalau saya sendiri, alhamdulillah sampai 40 ya, karena banyak teman saya yang nggak nyampe 30 ya. Jadi usia bertambah itu disyukuri. Banyak bilang, Mas kok tua banget? Alhamdulillah bisa 40, belum tentu kan kita sampai 40 tahun. Masa-masa yang dilewati Nabi ini. Banyak berusaha di Gua Hiro ya. Baik Bapak Ibu sekalian, melanjutkan yang kemarin teori, kayaknya kita teori sudah berapa pertemuan, sekitar 3 pertemuan teori, kemudian masuk Al-Fatihah ya, sudah selesai. Kita masuk sekarang jadi masuk An-Nas ya. Saya mau mulai lembaran baru ini sebentar. Saya buka Word-nya dulu nih. Sudah kelihatan tampilan saya, udah kelihatan belum ini presentasi saya. Oh Bang Jo, saya jadikan co-host ini. Nggak bisa Udah start. Coba start. Nah, cobain lagi. Oke, mantap. Jadi kita Anas ya nih ya. Bismillah Mas. Oke. Ayolah. Saya setting ke Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai surat An-Nas ya. Cool. Kalau ayat-ayat pendek gampang ya. Secara makna Bapak Ibu sudah sudah dari kita ya tahu. Jadi masalah makna tidak masalah, tinggal gramatikanya. Qul a'udzu bi rabbi mbaknya mana? An-Nas. Ini gampang nih, strukturnya gampang banget. Udah kita sering-sering ya. Strukturnya tidak ada yang susah. Maksudnya struktur sangat-sangat standar. Kalau rajin datang pasti bisa. Ini yang menjadi dilema saya adalah di sini tuh sudah ada yang belajar bahasa Arab puluhan tahun ya. Sudah menggondol gelar sarjana Arab juga banyak. Jadi ada juga yang baru belajar, tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan dipahami semuanya, baik yang sudah mahir maupun baru pemula. Baik, kul a'udzu birabbin nas, artinya nggak usah dibahas panjang. Kul, katakanlah a'udzu, aku berlindung. Ini kalau ada virus ya, kalau ada huruf virus kita merahkan karena dia pasti mereaksi. Baik. Kul ini adalah fiil atau isim? Fiil amr. Fiil. A'udzu? Fiil. Fiil. Fi? Jar majrur. Haraf ya, haraf. Robbi? Isim. Tandanya isim karena dia didahului oleh virus ini, ya, jar. Dan juga ada kasroh. Anas? Isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Ada alif. Nah, itu analisanya begitu. Baik, saya kopas deh. Yang kopasan ini bisa kita... Cool. Ini adalah fiil. Baik. Fiil. Dari... Gak apa-apa, saya terus lagi biar Bapak Ibu ingatannya sempurna ya. Kola terus mudhari'nya? Yaqulu. Ini akan ada terus.
Kola yakulu. Amarnya? Kul. Kul. Sampai masdarnya deh, masdarnya karena kepake banyak. Kaul? Kola. Apa sih? Kaulun atau Kolan. kaulan? Kaul. Kola. Yakulu. Kul ya. Nah, berkata, kata kerjanya menjadi kata bendanya menjadi perkataan ya. Telah berkata, sedang berkata, katakanlah ini, katakanlah ya. Sejujurnya. Katakan sejujurnya. Kok kaulan ya? Kaulan ini, maksudnya kaulan. Baik, jelas ya, kul karena dia fiil, ya tasrifnya begini jelas, selesai ya. Nah, yang kedua, a'udzu ya. A'udzu, maaf. A'udzu tadi apa? Fiil atau isim ini? Fi'il. Fiil. Fiil kan? Fiil dari mana? Dari apa? Fiil madinya apa kira-kira? Kalau ketemu fiil kan analisisnya madi, mudhari, amarnya apa sampai ke sana ya. Kalau dhamirnya berubah, ke bawahin 11 itu ya. Wa humahumnya. Nah, makanya tabel ini ya dicetak bisa dilihat-lihat. A'udzu, fiilnya apa? Fiil madinya apa? Ada. Bisa nyetak aplikasi ya. Enggak apa-apa. Ada, terus mudhari'nya? Ya'udzu. Ya'udzu. Amarnya? Amarnya apa? Udzu ya. Ud. Kemudian masdarnya? Apa ya? Audzan ya. Audzan. Audzan. Ada ya'udzu. Ya'udzu ya. Udzu. Baik. Kita tahu bahwa a'udzu artinya aku berlindung. Jadi dhamirnya atau pelakunya dalam setiap fiil itu kan ada. Nah, ternyata dia asalnya kan dari huwa ya, ya'udzu. Kenapa jadi a'udzu? Karena ini dikebawahi. Siapa yang mau tasrif ke bawah 14? Ya'udzu. Terus itu kan huwa, ya'udzu. Ya'udzu. Ya'udzani ya. Dua orang. Ya'udzani. Kalau kan ini huwa, huma ya'udzani, hum Ya'udzuna. Ini dilihat apa namanya tabelnya ya. Tabelnya dilihat. Zuna ya. Panjang ya. Langsung aja. Panjang nanti di ini sendiri ya. Kalau ana menjadi maaf. A'udzu. Ana langsung aja ke ana deh. Menjadi A'udzu. Jadi kenapa a'udzu? Karena dhamirnya atau pelakunya dhamir mustatir. Nah, ini dia. Baik, kul a'udzu. Kul a'udzu itu kan sering kepake nih di trikul ini ya, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ya. Yang disebut ini strukturnya masih mudah ya. Birabbi. Jadi a'udzu saya berlindung. Dhamirnya saya, pelakunya saya, posisinya adalah fiil mudhari ya. Jadi kata ya'udzu, ya'udzani, ya'udzuna ya. Ini birabbi. Ada bi robbi. Langsung aja nggak usah teruskan reaksinya ya. Bi plus robbu ya. Nggak apa-apa, biasa bi plus
Rabbu. Ini kalau Bapak Ibu di rumah sambil nulis-nulis pakai tangan, ini akan terbiasa ya. Nanti tidak perlu latihannya begini, ditulis tangan ya. Nanti akan hafal dengan sendirinya. Bi Robbi menjadi bi plus Robbu menjadi bi Robbi. Ya. Maka dia menjadi dia menjadi reaksinya adalah jar ya. Jar majrur. Majrurnya yang Robbinya terjarnya ya. Nah, an-nasi tanya, kenapa an-nasi bukan anasu? Mudhof ilaih. Karena rumusnya kalau siapa korban kita hari ini ya. Johan lagi deh, Johan. Johan kalau ada rumah, Johan. Ya kan? Rumah Johan. Berarti rumusnya jadi gimana kalau rumah Johan itu kan bahasa Indonesia. Kalau masukin ke dalam bahasa Arab gimana? Johani. Rumahu Johani. Rumahu Johani. Oke. Tapi kalau di sini ada di depan rumah itu ada di atau bi dengan gitu. Jadi di rumahi Johani ya. Nah, bi Robbin nas itu ya ada bi makanya menjadi Robbi. Ini sebagai mudhof ilaih ya. An-nasnya sebagai mudhof dan asal menjadi mudhof ilaih ya. Mudhof. Maaf. Arabin dulu. Mudhof ilaih. Sebenarnya sih bilangnya isim kedua aja ya. Ini isim satu. Ini juga sebagai mudhofnya ya. Habis ini memang bahasa Arabnya malah bikin sulit mudhof ilaih. Bilang aja isim satu, isim dua kan selesai. Ini isim keduanya ya. Jadi rumah, Tuhan manusia. Tapi Robbi itu kan Tuhan itu bisa digabungkan dengan kata yang lainnya, Tuhan manusia. Ya. Apalagi Robbinas, Robbil Falak ya. Nanti kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Tuhan itu bisa macam-macam, Tuhan manusia, Tuhan subuh, apalagi. Rabbul Ka'bah. Kul a'udzu birabbin nas sudah jelas? Ini sangat-sangat simpel ya strukturnya. Sudah ini? Ya. Sudah. Biar muncul. Baik, sangat jelas. Ada yang mau bertanya? Ya, karena 30 memang masih muda-muda. Kapan mau nanya, Ustaz? Mau bertanya. Dari kemarin mau nanya, apa namanya? Silakan. Ya, yang pola misalnya. Yang pola itu Ya. Ya masih ini juga sih, apakah emang harus tahu yang di depannya atau gimana gitu ya? Enggak ya dulu. Di depannya gimana? Enggak, misalnya kayak misal uktul misalnya, qatala yaqtulu gitu ya. Ya. Nah, terus ada juga sebelumnya, apakah depannya kenapa enggak apa namanya? Uktul gitu, kenapa enggak iktul gitu. Itu kita kemarin itu pedomannya dari mana, Sat? Apa perasaan apa gimana, Sat ya? Kalau masih baru belajar jangan pakai perasaan ya. Kalau udah 20 tahun belajar bahasa Arab baru pakai perasaan. Karena sudah banyak berinteraksi dengan orang Arab ya. Banyak membaca, menulis. Kalau baru harus lihat kamus, lihat tatanannya atau bertanya. Jadi yang dibingungkan kenapa uktul ya, gitu ya? Kalau di Quran kan biasanya kan itu nggak dikasih tanda baca gitu ya? Ya betul. Kayaknya dulu pernah saya terangkan tapi nggak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Bagaimana membentuk kata perintah kan? Kata perintah. Baik. Di sini ya, di bawah ini ya. Ini kan Bapak Ibu kena kemarin belajar fi'il madhi mudhari. Dari madhi mudhari kita terima, kita hafalkan bagaimana orang Arab berbicara. Paling gampang kan kataba ya. Kataba ini Pak Prapanca ya.
Kataba artinya apa, Pak Prapanca? Kataba itu membaca. Menulis ya. Menulis ya. Mudhari'nya menjadi kenapa yaktubu? Karena dari sononya ya. Jangan protes. Ya seperti go menjadi when. Anda nggak pernah bertanya nggak ke guru bahasa Inggris? Kenapa nggak win atau bun saja? Ya dari sononya ya. Kataba itu Bu. Cuma untuk amarnya itu ada rumusnya ya. Menjadi uktub ya. Uktub mana uktub? Kenapa menjadi u? Ya ini bisa kasih tahu. Lihat variasinya dulu ya. Kalau amar ada rumusnya Pak. Kalau jalasa artinya duduk ya. Jalasa. Foto-foto kayak gitu. Apa itu? Apa? Siapa itu? Ya jelisu. Menjadi jelis. Jadi kalau di Al-Quran ada amarnya tiba-tiba dikasih alifnya doang, nggak tahu a atau apa, i atau u-nya, itu gimana membacanya? Ya membacanya bertanya ya. Atau kalau sudah tahu dihafal ya. Uqtulu Yusuf ya, uqtulu Yusufa misalnya. Bukan iktilu ya, tapi Nah, ini ya jelisu. Jalasa mudhari ya jelisu. Menjadi ijlis. Kok beda? Bukan ujlus. Nah, dhahaba ya. Misalnya satu lagi dhahaba ya. Dhahaba mudhari'nya apa? Ya. Yadhabu. Yadhabu ini dihafal. Nah, amarnya bisa dirumuskan ya. Yadhaba. Baik Bapak Ibu, lihat ya. Lihat akar keduanya ta ini. Ini basis kita untuk menentukan fi'il amrnya ya. Ini tuh. Tadi dulu saya kasih rumus, aku naik kapal ingin lihat ubur-ubur ya. Bisa AU, bisa AI ya. Ini menjadi darinya A menjadi I ya. Misalnya aku naik kapal. Yang AA misalnya ya dhahaba yadhabu. Tadinya ha ya, ha-nya di sini. Dhahaba yadha AA ya. Menjadi idhab. Baik. Bapak kalau mau fi'il amr itu kalau enggak i ya u ya. Rumusnya adalah kalau mudhari'nya sudah u ya dia u. Selain mudhari'nya u mau li, mau i, mau a dia jatuhnya ke i semuanya ya. Ini i jadinya. Karena tidak ada unsur u di sini. Ya jelisu kan enggak ada u-nya di akar keduanya ya. Jalasa lamnya ini tidak ya jeli ya, tidak aja. Kalau ya julusu baru menjadi ujlus. Misalnya dhahaba ya dhahabu ya. Ya, karena sudah a tidak ada unsur u-nya ya dilarikan ke i. Jadi semua dilarikan ke i fi'il amr itu. Ayaqra'u iqra ya, raja'a yarji'u irji. Tapi kalau qatala Bapak tadi rumusnya qatala ya. Qatala. Qatala artinya membunuh ya. Kalau di Al-Qur'an apa? Betul. Uqtul Yusuf misalnya ya. Bunuhlah Yusuf misalnya kan saudaranya. Qatala. Mudhari'nya apa? Ya, dihafalkan ini. Dari sononya begini. Kalau kita hafal ya karena kita membaca, kita melihat ke kamus ya, yang perlu. Nah, ini kan dari A, Bapak ya. Anda lihat akar keduanya menjadi u, aktu. Maka amarnya jangan ragu, tulis saja u. Nah, begini. Nah, kotalanya itu sebenarnya tinggal kalau mau bikin amarnya dikopas aja gini. Dikopas aja mudhari'nya. Kalau mau bikin amar ya. Kopas mudhari' ini caranya. Kemudian ya-nya kan dihilangin. Ya-nya dihilangin. Otomatis menjadi uktul ya. Nah, ini diwakafkan. Sama juga ya. Baik, sudah jelas Bapak Prapanca mau bertanya lagi dari yang saya terangkan ini? Iya, Ustaz.
Berarti Biasanya pedomannya kalau dari di Al-Quran kan novel U-nya dihilangin ya. fil mudhari'nya ya. Iya. Bapak kopas fi'il mudhari'nya, kalau ada U-nya yang menjadi U, kalau tidak ada U-nya ya dijadikan I semua. Baik, mudah-mudahan menjawab. Baik, qul a'udzu birabbin nas sudah selesai. Qul a'udzu birabbin nas selesai. Baik. Ayat selanjutnya ya. Maliki an-nas ya. Ini sebetulnya masih mudah juga ya. Malik itu isim, Bapak Ibu tahu sangat-sangat jelas. Anas juga isim ya. Isim. Jadi isim 1, isim 2. Kalau isim 1, isim 2 tadi rumusnya. Rumah Johan ya. Maaf, menjadi rumah Johani. Jadi Malik, pertanyaannya adalah yang pertama, kenapa Maliki? Bukan Maliku, bukan Malika ya. Kalau Malika jadi iklan kecap. Baik, silakan. Kenapa Maliki? Kenapa harokatnya I? Ini ilmu nahwu. Kenapa kok harokat akhirnya I? Robi, balik ke Robi. Ayo, kenapa? Kalau begitu, kalau ada, harusnya kan kata benda ditaruh di depan, harusnya U ya. Alhamdulillah, Alkitabu. Ada I, berarti dia ngikutin sebenarnya ini sebelumnya. Bukan kalimat mandiri dari awal gitu. Kalau kalimat mandiri dari awal, Bapak Ibu kalau menulis sesuatu kemudian ditempatkan kata benda di depan. Johan ya, Johanu ya. Buku ya, buku U, Alkitabu. Tapi kalau tiba-tiba kok sudah harokannya bukan U, padahal ini kata benda, nah pasti dia bagian dari kalimat sebelumnya ya, bukan kalimat mandiri. Jadi Maliki ini adalah dari qul a'udzu bi robbi ya. Robbi artinya Tuhan ya. Jadi Tuhan. Ini dilogikakan ke bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia. Tuhan. Hubungan Tuhan dengan Malik itu raja ya. Hubungan Tuhan dengan raja, kira-kira apa hubungannya? Itu akan menjawab hubungan Malik dengan Robbi tadi. Jangan nyontek aplikasi ya. Ayo raja, Tuhan dan raja. Itu seperti Johan, dulu Johan lagi nih korbannya nih. Johan, ketua BEM misalnya. Atau ketua DPM, Johan ini lagi seru nih. Bebas, Tat. Mana Bang Johan ini? Bebas, Tat. Mausuf sifat. Viral. Hubungan Johan dan DPM kira-kira apa? Ada hubungan kata ya, ini bukan sifat. ini ya. Bukan yang lagi dilaporin, termasuk Bang Johan diseru nih. Ini kan Tuhan dan Raja, itu setara dengan Johan dan ketua DPM. Jangan ketua DPM nanti ribut. Johan misalnya hubungan Johan dengan dosen ya. Johan dosen. Udah jelas pasti ini? Udah jelas ya? Atau Johan bisnis. Mausuf sifat atau badal. Ayo jawab. Kira-kira hubungannya apa? Atau badal. Atribut. Badal ya. Badal atau atribut ya. Tuhan itu ya raja ya. Ya raja itu jadi bedanya sifat dengan badal ya. Kalau badal itu bisa dibolak-balik. Ya raja itu ya apa raja yang ini adalah Tuhan. Ya dosen itu ya Johan ya dosen gitu. Di ini adalah bagi apa tak terpisahkan dari ini. Ini adalah ini. Dua-duanya bisa dibalik ya. Atau atribut tadi ya. Jadi kenapa dia Maliki? Kopas dulu biar nggak hilang teksnya. Kenapa Maliki? Karena dijawab maaf hilang. Kenapa Maliki berharokat kasroh? Karena dia posisinya sebagai banyak tulis sih. Badal dari Robbi. Badal ya. Sebentar nih karena nggak diharapin. Karena dia sebagai badal ya. Badal min. Mubdal minhunya yang apa? Objek yang
diatributi itu namanya mubdal minhu. Oh, bukan objeknya, subjeknya ya. Sesuatunya itu ya. Badal dari Robi ya. Karena Robi sudah berharokat I, ya dia ngikutin ya. Oke. Sampai di sini jelas. Jadi kalau Johan dosen, kalau Johannya sudah I, maaf. Johannya sudah I, dosennya menjadi doseni ya. Kalau Tuhannya sudah I, rajanya juga I ya. Jangan aja Malik deh. Malik. Menjadi Malik ya. Karena dia atributnya. Baik. Maliki badal min Robi ya. Baik. An-Nasi. Nah, sekarang An-Nasi. Tadi kan Malik pacarannya sama Robi ya. Maksudnya hubungan relasinya dengan Robi. Nah, An-Nasi, nah dia juga punya relasi lagi. Malik itu punya dua relasi ya. Satu menjadi badal dari Robi, yang kedua menjadi kata benda satunya dari An-Nas kan? Atau menjadi jadi hati yang mendua ya, punya relasi banyak itu di ilmu nahwu sharf itu pasti banyak yang ketemu. Jadi mudhofnya ya. Mudhof itu KB1. Memang saya kalau ngomong ke teman-teman yang baru belajar ya, saya bilang KB1 aja gampang ya. Atau isim 1. Nah, yang Anas menjadi isim 2-nya atau KB2-nya. Atau kita sebut kerennya menjadi mudhof ilaih. Ini kan peristilahan yang membuat pusing pelajar aja ya. Kalau saya sih nggak pengen bikin pusing. Isim 2 aja selesai gitu. Mudhof ilaih. Ini logikanya orang Arab yang disandarkan. Yang apa? Oh ya, disandarkan padanya ilaih. Nah, jadi kenapa I, Bapak Ibu jawabnya karena dia sebagai isim kedua atau mudhof ilaih. Jadi bukan dosen Johan dosen, Johan bisnis, tapi kayak kata rumah plus Johan ya. Ya, rumahnya Johan ya, dia menjadi Johani juga. Karena KB1 KB2. Ya. Kalau rumahnya sudah mau rumahnya U, mau rumahnya A, mau rumahnya I, tetap KB2-nya pasti akan I. Ini Malikin Nas ya, pemilik. Apanya raja manusia, rajanya manusia gitu. Emangnya panjang ya. Nah, Malik itu dia punya tasrif sendiri. Malik dia punya fi'il madhi. Fi'il madhinya Malik apa kira-kira? Nah, Malaka itu nama daerah dulu di Nusantara ya, Malaka ya. Namanya Arab sekali ya. Karena itu kerajaan. Malaka mudhari'nya apa? Yamliku. Apa? Yakin Yamliku? Belum, mesti dicek dulu. Ngeceknya di mana? Ngeceknya di Al-Quran. Kira-kira yang ada dalilnya di Al-Quran ya. Yang ada kata Yamluku, Yamliku, Yamlaku. Atau ngecek di buku saya yang punya buku bahasa Arab untuk semua ya. Sudah di situ dihasilkan. Malaka Yamliku ya. Malaka Yamliku. Berarti mudhari'nya amarnya apa? Prapanca kan tadi bertanya. Amarnya apa? Coba nih caranya kopas nih. Amlik. Imlik ya, kan nggak ada ini ya. Nggak ada U-nya. U atau I ya. Ini kan mudhari'nya, ya-nya hapus. Nah, kebanyakan. Iya-nya diganti alif, Pak. Karena dia li ya, bukan lu. Angka keduanya kan lah. Ya, kasih aja I ya. Imlik. Indet ini kan sudah sukun ya. Nah, ininya dimatikan.
Nah, sekarang masdarnya. Malikun. Kekuasaan atau kerajaan apa? Malikun. Belum. Masdarnya dulu. Masdarnya dulu. Mulkun. Mulkun. Ada yang tahu fase apa? Mulkun Fase Jabariyah. umat Islam dari mulkan Jabariyah, mulkan apa? Aldon ya. Surat Al-Mulk. Mulkun atau mulkan sama aja ya. Mulkun aja. Kalau dibilang mulkan Jabariyah ada kerajaan atau kekuasaan. Mulkan atau mulkan. Nah, baru isim fa'ilnya, pelakunya menjadi Malikun. berarti yang mempunyai, yang menguasai ya. Malik. Maknya panjang sebenarnya. Malikun fa'ilun ya. Kenapa di Al-Qur'an ma-nya pendek tapi pakai ma berdiri? Kenapa? Gak ada yang nanya tadi, gak ada yang protes. Ini berdiri saya lupa ini. Berdiri itu pencet di mana saya lupa. Harokat berdiri itu nanti aja ya. Pokoknya anggap aja ini panjang. Kenapa Malik di Al-Qur'an tidak ada alifnya? Karena Khalifah Utsman nulisnya begitu ya. Tanya aja kepada sahabat Zaid bin Sabik ya. Zaid bin Sabik. Kenapa dia menulis begitu? Ya karena tulisan standar di waktu itu menurut Rosam Utsmani begitu ya. Ma-nya tidak pakai alif, ma-nya cukup dipanjangkan. Mas, punten. Nah, yang di surat An-Nas itu Malik. Oh, yang ma-nya pendek ya? Iya. Oh ya, lupa panjang itu di di Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Fatihah. Baik, kenapa ma-nya pendek? Tapi ada juga yang kalau di Al-Fatihah itu bacanya dua ya. Di Al-Fatihah itu bacaan Malik bisa dibaca Maliki Yaumiddin ya. Tergantung qiraatnya ya. Kan Bapak Ibu belajar qiraat. Ada berapa qiraat Bapak Ibu? Apa? Qiraat yang masyhur ada berapa? Tujuh. Ada 7. Apa aja? Nggak tahu. Banyak di Google ya, cari di Google. Pertanyaan saya, Bapak Ibu selama ini membacanya pakai qiraat apa? Qiraat guru. Qiraat guru bisa aja. Namanya dari Hafiz ya. Hafiz min Asim. Hafiz dari Imam Asim. Imamnya Asim. Terus Imam Asim itu punya 2 jalur ya. Hafiz. Imam Hafiz ini yang Hafiz dari Asim kalau yang paling populer di dunia ya. Jadi bacaan standar yang kita pakai itu dari qiraatnya Hafiz dari Asim. Dia Maliki Yaumiddin di Al-Fatihah dibaca panjang. Tapi qiraat yang lain ada yang baca Maliki Yaumiddin boleh. Jadi memang tidak saklek yang ini. Tapi kalau Anas memang bacanya pendek Maliki. Jadi kadang ada di Al-Quran itu satu kata dibaca 2, maksudnya itu ada variasinya menurut para qiraat beda ya. Ada yang baca Malik, ada yang baca Maliki. Nah tergantung mazhabnya. Kalau di fikih kan kita larinya ke mazhab fikih ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau di Al-Quran kita merujuknya ke 7 ya, 7 qiraat. Cuma kita kebanyakan nggak belajar 7 qiraat, kita belajarnya 1 aja ya, Hafiz dari Asim. Itu pun belum tentu benar juga. Harus belajar ke mahat benar-benar ya bacaan. Tapi bacaan standar yang dipakai di Indonesia pada umumnya ya, yang dari Hafiz ya. Tapi kalau Bapak Ibu dengar qiraat Mu'ammar ZA ya, wadduhi wal-laili idza saji, itu udah qiraat yang lain, bukan Hafiz dari Asim tapi dari Al-Kisai ya, macam-macam ya. Di Afrika banyak. Cuma ghairil maghdubi alaihim. Alaihim juga yang ada yang membaca ghairil maghdubi alaihum ya. Apakah boleh? Boleh. Itu masuk dalam mazhab yang 7 qiraat itu ya. Kalau di fikih itu kan Bapak Ibu bisa takbir begini, bisa takbir begini juga. Sedekapnya juga macam-macam ya. Ada 3 minimal. Itu mazhab fikih, tapi kalau mazhab bacaan qiraat ada 7 ya. Jadi ada yang baca ghairil maghdubi alaihim boleh ya. Tapi jangan dipraktekkan ya. Jangan dipraktekkan kecuali sudah mendapat sanad bacaan ya.
Nanti diprotes orang se-RW, Bapak Ibu kalau ngimami dibaca hadil maghdubi alaihim ya, jangan sekali dipraktekkan. Dibilang dari Ustaz Zulifan, waduh saya bisa dikepungan. Ya. Baik, ada yang mau tanya lagi? Sebelum lanjut, jadi ini kan sama-sama riwayat itu hafs, tapi kenapa di ayat di Al-Fatihah sama di Anas beda gitu? Apa ada berbeda arti atau gimana? Yang Maliki. Di Anas kan Malikinya pendek, di Al-Fatihah Maliki Yaumiddinnya panjang. Ya. Tapi ini sama-sama riwayat hafs kan? Kenapa beda gitu? Iya, betul. Yang kita baca. Kalau jadi kalau di Al-Fatihah, ya betul. Antar qiraat beda, baca Malik. Kalau di Anas sih saya lihat sama-sama Malik pendek ya. Tetapi kenapa sesama hafaz juga beda ya? Memang karena dari Imam Hafaz sendiri menghukumi berbeda ya. Melihat bahwa jadi kan ini jalurnya. Qiraat itu kan jalur. Guru saya sampai sahabat sampai nabi bacanya begini gitu. Cuma beda jalur, kadang berbeda sedikit yang bacaan panjang pendek Malik ini misalnya ya. Nah, Imam Hafaz guru-gurunya ke atas sampai jalurnya sahabat dari Khalifah Ali misalnya ke atas sampai Nabi Muhammad itu bacanya Malik yang di Al-Fatihah dipanjangkan. Sedangkan Malik di mana? Di Anas itu pendek ya. Nanti itu masuknya ke tafsir juga sih. Ada yang memaknainya berbeda. Malik yang di Al-Fatihah artinya raja, yang meraja atau memiliki. Tapi bisa macam-macam ya. Bisa nanti dibaca di tafsirnya. Kalau Malik itu yang artinya menguasai atau yang merajai. Kalau Malik yang di Anas ini nanti artinya akan beda di tafsir. Jadi kalau ditanya kenapa Imam Hafaz bacaan di Al-Fatihah dan di surat An-Nas Maliknya beda, karena beliau mendapatkan sanadnya dari guru-gurunya ke atas, membacanya berbeda, maka itu diikuti. Begitupun ya begitu, jawabannya begitu. Beliau memilih jalurnya itu. Karena kan qiraat itu kan mengikuti dari guru-gurunya sampai Nabi Muhammad. Lanjut, Malikinas sudah tidak ada, lanjut Malikinas. Kalau Ilahinas sama strukturnya ya. Sangat sama dengan Malikinas. Secara gramatikanya sama. Ada berapa nih? Banyak ya. Alanya panjang ya. Atau kehilangan, ada yang masih ingat? Harokat berdiri ya. Ilahi Anas. Kehilangan. Dia sebetulnya sama ya. Dengan Malikinas sama ya. Ini isim 1 dan isim 2 ya. Ilahnya itu menjadi badal. Ilahnya menjadi badal sama dengan Malikinas ya. Dia menjadi badal. Masih terhubung dengan ayat 1. Di Robbi tadi itu ya. Badal dari tadi Robbi tadi ya. Nah, Anas, sekaligus dia sebagai mudhofnya fiil pertama isim 1 ya. Anasnya menjadi mudhof ilaih. Sama seperti Malikinas. Mirip secara gramatika sama. Qula'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas. Satu ayat lagi ya. Min syarri wasi al khannas. Mana itu? Baik. Ini struktur yang baru. Min syarri begini harokat
waswasil khannas. Baik. Min syarri, ayatnya utuh. Ini apa? Jar majrur. Betul, ya. Kalau ketemu haraf kita sebut sebagai virus, merahin ya. Ini pasti akan bereaksi. Karena itu min syarrinya itu menjadi syarri, itu dari syarrun ya. Min itu dari kata syarrun. Asalnya syarrun karena setiap isim itu pasti harokatnya un ya. Asalnya syarrun. Kenapa syarri? Karena dia menjadi jar majrur ya. Jar majrur. Oke. Sangat seperti ini. Nah, waswasi al-khannas ya. Jadi ada tiga isim yang dijejerkan ya. Kejahatan, bisikan, al-khannas artinya apa? Iya. Al-khannas artinya Was-was. yang membisikkan. Dada. Al-khannas artinya apa? Kejahatan, bisikan. Al-khannas bersembunyi. Bersembunyi tapi dia bukan kata kerja ya. Yang sebentar ini ke terlalu besar biasanya ya. Sini dulu. Ini sebenarnya strukturnya adalah syarri waswasi al-waswasi al-khonnasi. Isim tiga ya. Triple isim ya. Isim 1 plus isim 2 plus isim 3. Jadi kalau contohnya yang mudah adalah siapa lagi yang jadi korban ini? Johan. Bang Rian aja lah. Rian. Kira-kira ada 3 kata benda nih yang ada Riannya apa? Rumah, makan, makan ini kata kerja ya. Rumah, sebentar. Rumah, kontrakan. Rian kan? Dapat kan? Baik. Rumah, kontrakan, Rian. 3 kata benda dijejerkan ya. Ya, jadinya ini kata benda 1, kata benda 2, kata benda 3. Tapi strukturnya adalah ini kata benda 1, kata benda 2 itu mudhof ilaih. Jadi gimana? Rumahu, Riani. Kemudian Rian, mudhof ilaih maksud sifat. Jadi rumahu kontrakan, hubungan rumah dengan kontrakan, mudhof ilaih. Hubungan kontrakan dengan Rian, mudhof ilaih. Dan yang di tengah ini jadi berdua dia. Dia mudhof ilaih sekaligus mudhof ilaih. Jadi karena dia di tengah ini, kontrakan ini. Dia ke rumah juga ada nempel berhubungan, ke Rian juga berhubungan ya. Hubungan kontrakan dengan rumah sebagai isim keduanya atau mudhof ilaih. Hubungan kontrakan ke Riannya dia sebagai mudhofnya atau isim 1 ya. Isim 1, isim 2-nya ya. Jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, ini di tengah dapat dua status ya, mudhof ilaih dan mudhof ilaih. Sama dengan syarri ya. Ada kalau di sini ada syarri ya. Karena sudah min ya maka i ya. Syarri ini adalah mudhof. Kemudian waswasi mudhof ilaih. Kenapa waswasi i? Karena dia sebagai mudhof ilaih atau isim keduanya. Nah, sekarang syarrinya sudah selesai.
ada dua hubungan, waswas dan al-khannas ya. Sebentar. Kayaknya ini ya Ustaz, bukan mausuf sifat ya Ustaz ya. Al-waswas al-khannas. Iya. Ini isimnya sifat ya, karena ada alif lamnya sebentar. Alif lam itu. Biasanya mudhof ada alif lam. Ada alif lamnya sebentar. Karena ada alif lamnya, dia isimnya berupa isim sifat ya. Bukan kontrakan Riani ternyata. Kontrakan rumah, kontrakan bagus ya. Baik. Bagusnya menjadi I. Baik, ini dari bisikan al-khannas, ternyata dia bukan isim biasa, tapi dia karena dia ini ada alif lamnya. Dia juga alif lamnya. Ini ciri sifatnya. Sifat adalah dia bergecer, ada alif lamnya keduanya. Dia I, dia juga I. Jadi kejahatan bisikan yang bersembunyi ternyata sifat. Ini bukan isim biasa, tapi ini sifat. Jadi satu plus isim dua ini mudhof ilaih. Isim tiganya menjadi sifatnya. Maaf. Jadi min syarri, syarrinya adalah syarri adalah waswas. Syarri suara anak siapa itu? Syarri ini sebagai mudhof ya. Mudhof. Waswasinya sebagai mudhof ilaih ya. Ilaih. Nah, al-khannasnya sebagai sifat ya. Sifat. Nah, yang disifati disebut sebagai mausuf. Ini Mausuf. peristilaan saja dalam bahasa Arab. Mausuf. Baik, tadi ini adalah strukturnya. Min syarril waswasil khannas. Baik, kalau Bapak Ibu mau bertanya silakan. Min syarril waswasil khannas. Yang mau bertanya silakan. Jadi sifat itu punya kedudukan sendiri Ustaz, selain isim sama fi'il ya? Atau dimasukin ke isim? Gimana Pak? Ya kalau sifat itu masuknya ke isim atau punya kedudukan sendiri Ustaz? Apa itu dengan sama tadi saya fokus? Iya, enggak. Gimana Pak? Afan, yang sifat itu Ya. masuknya ke isim atau emang punya kedudukan tersendiri gitu kalau sifat itu? Jadi isim itu macam-macam, tetapi kalau dia sudah jadi sifat itu dimasukkan ke dalam isim ya, karena nggak mungkin jadi fiil juga, apalagi jar ya. Cuman kalau dia sudah berupa sifat, tidak sembarang isim. Seperti kalau buku itu kan jelas isimnya ya, kata benda. Tapi kalau sudah sifat, dia mau hukumnya menjadi beda lagi. Dia menjadi mensifati dari benda yang biasa. Ya buku bagus ya. Buku bagus. Buku itu isim, bagus itu sebenarnya isim juga tapi berupa sifat. Dalam ilmu nahwu sifat itu termasuk isim, tetapi dia khusus sifat ya. Nanti tidak disetarakan dengan isim yang biasa. Kalau ada buku, meja, dinding gitu, itu memang dihukumi isim biasa. Tapi kalau sudah sifat, dia akan punya rumusnya sendiri ya. Sifat itu punya reaksinya sendiri. Reaksinya adalah mengikuti keadaan kata benda intinya ya. Misalnya orang mau disifati apa? Orang baik, orang jahat, orang orang ramah gitu. Nah, ramah, baik, jahat itu sifat. Maka dia rumusnya sendiri. Meskipun kalau dalam bahasa Arab, logika orang Arab, sifat itu termasuk isim. Betul, untuk melogikakan secara gampang untuk belajar bahasa pertama, isim itu kata benda. Tetapi sebenarnya filosofi isim itu adalah namanya. Ismun tadi nama. Kalau dalam bahasa Arab ya. Nama isim itu untuk mewadahi
semua ya kata benda yang real, yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat. Kemudian kata benda abstrak ya, agama, termasuk sifat itu juga termasuk isim ya. Memang tidak bisa di apple-kan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi prinsip isim adalah semua yang ada di dunia ini ya, mau real atau tidak real, yaitu isim. Kalau kita ngomong ide ya, pemikiran, komunisme ya, kapitalisme, itu juga namanya isim ya. Memang paling gampang di bahasa Indonesia menjadi kata benda. Ya, siap. Syukran, Cuma kata benda itu karena kita ngomongnya sudah benda itu, jadi asosiasinya orang Indonesia benda itu ya sesuatu yang bisa dipegang atau dilihat. Padahal kalau dalam bahasa kalau bahasa Arab ya lebih dekatnya ke isim. Isim itu nama ya, sesuatu yang dinamai. Baik, lanjut. Mau yang bertanya silakan. Kalau tidak ada. Cukup, kalau tidak ada. Seputar penjelasan qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas ya. Sampai sini dulu kita habiskan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas besok ya, biar ada pertanyaan. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, perhatiannya. Insya Allah kita mulai lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Syekh Ifan. Yuk. Siap Mas, siap Ustaz. Jazakallah Ustaz. Oke. Ini saya tutup ya. Saya end meeting. Ya.